teman-teman, sekarang kita udah lanjut nih ke sesi bincang santai yang kedua. Saat ini kita bersama Kak Julia sebagai 3D Fashion Designer dan kita bakalan dapet ulasan dan juga cerita menarik nih dari Kak Julia. Jadi tetap disimak ya, bakal banyak nih yang kita bahas. Salam kenal Kak Julia. Nah, untuk membuka sesi obrolan kita hari ini, boleh dong Kak perkenalkan diri dulu, mungkin profesi dan juga cerita tentang profesi Kak Julia. Halo teman-teman, nama aku Julia. Aku dari Bandung, seorang 3D fashion designer. Saat ini aku sebagai fashion designer baru berjalan hampir setahun. Mungkin mulai bulan Mei aku belajar. Tapi belajar 3D fashion itu dari tahun lalu sebetulnya, 2022. Jadi sekarang masih berjalan ya Kak? Masih belajar terus ya, terus belajar. Gimana sih Kak Julia awal mulanya jadi seorang 3D fashion designer? Boleh nggak sih diceritain apakah ada cerita menarik ataupun latar belakang dari profesi Kak Julia? Awalnya itu karena sebenarnya aku resign dari kantorku sebelumnya. Sejak aku hamil. Kemudian di rumah aku mulai cari tahu apa yang bisa aku kerjain, gimana caranya biar tetap berkarya gitu. Ternyata ada 3D fashion ini. Sebelumnya aku belajar, waktu hamil aku belajar pakai Cloud 3D selama 3 bulan. Kemudian aku vakum, melahirkan dan ngurus anak. Lanjut lagi bulan Mei tahun ini, aku mulai belajar lagi style 3D. Nah itu ikut, kebetulan banget aku ditawarin ikut program inkubasi desainer oleh Style 3D dari Cina. Nah, itu harus ngepost karya selama 12 bulan. Kayak gitu. Setiap bulan harus store terus gitu. Itu yang ngebuka jalan. Itu ngebuka jalan untuk aku jadi 3D fashion designer profesional ke depannya. Jadi awalnya punya waktu luang gitu ya Kak, sehingga ngisi lagi untuk terus ngelanjutin. Berarti awalnya memang passion ya Kak Julia? Iya, emang kecintaan dengan dunia fashion kali ya. Tadi kan Kak Julia udah mention tentang 3D fashion designer nih. Nah, spesifik dari 3D fashion designer tuh aplikasi atau ada software khusus yang Kak Julia pakai atau kerjakan gitu Kak? Software 3D fashion itu ada beberapa, ada Cloud 3D, ada Marvelous Designer, dan yang aku pakai ini sekarang namanya Cell 3D. Ini baru aja launching tahun ini, akhir tahun ini atau awal tahun depan mungkin ya. Tetapi udah mulai memasarkan produk Cell 3D itu. Gitu. Oke. Berarti sekarang mulai fokusnya di style 3D ya Kak? Iya, softwarenya yang aku pakai. Untuk software style 3D ini boleh nggak sih Kak dikasih tahu gimana sih detail dari softwarenya, aplikasinya, apa yang dikerjakan dari style 3D tersebut gitu? Softwarenya sendiri sebenarnya mirip-mirip dengan Cloud 3D, dengan Marvelous Designer. Tapi yang industry base itu yang aku tahu adalah Cloud 3D dan Style 3D ini. Yang industry base itu maksudnya adalah yang terintegrasi dengan kebutuhan fashion. Toolsnya pun nggak jauh dengan tools fashion seperti menjahit gitu kan, membuat pola gitu. Kalau Marvelous Designer, Blender itu biasanya untuk kebutuhan visual aja seperti untuk game, untuk avatar gitu. Jadi dari software style 3D tadi itu udah bisa ngebantu memvisualisasikan sampai ke jahitannya sampai detail dari produk fashion ya Kak ya? Iya betul, jadi kalau di style 3D itu kita sama aja bikin baju tapi bajunya itu digital gitu kan, sebelum kita realisasikan jadi baju asli kayak gitu. Oke, nah ini menarik nih Kak. Terus apa ya Kak bedanya sama 3D fashion designer dengan fashion designer secara umum yang mungkin aku dan juga teman-teman ketahui sekarang ini? Mungkin jadi merubah proses produksinya kali ya. Jadi kalau awalnya kita kan bikin sketching, kita bikin desain secara 2 dimensi, itu juga masih ada. Kita harus bikin desain kasar dulu, sketching dulu. Kemudian biasanya kan kita kasih ke penjahit, beli kain, kita kasih ke penjahit, Pak tolong bikinin dong gitu kan. Gimana nih, aku mau bikin yang roknya tuh lebar ya gitu. Nah kalau di digital fashion itu kita bisa langsung bikin mock up-nya, kita bisa langsung ngelihat
pola seperti ini tuh jatuhnya seperti apa sih kalau di aslinya kayak gitu. Kalau dijahit seperti ini tuh gimana sih kayak gitu. Jadi itu akan sangat meminimalisir sangat mengefisiensikan waktu dan bahan. Jadi ini sebuah inovasi baru ya Kak dari industri fashion, khususnya dari desainnya gitu. Sangat merubah pola produksi yang ada ya. Menurut Kak Julia nih, setelah menggunakan banyak software tentang 3D fashion, ada nggak sih perbedaannya dengan kita membuat desain secara seperti biasa ataupun dengan cara manual seperti yang kita tahu 2 dimensi, nah dengan 3D yang udah pernah Kak Julia buat gitu? Seperti yang di-mention tadi itu yang berbeda adalah efisiensinya. Kalau biasanya kita membuat sampling itu sampai berkali-kali karena kita kurang puas dengan hasil sampelnya. Itu kita bisa langsung edit aja di aplikasinya. Oh, aku kurang puas nih sama bentuk kerahnya yang seperti ini. Kita langsung ganti polanya saat itu juga. Sebelum kita print pola jahitnya dan dijahit langsung. Jadi. Wah, berarti ini dengan adanya 3D fashion designer pasti lebih akurat ya Kak untuk kita ke produksinya gitu? Iya betul, lebih efisien waktu dan bahan. Berarti itu sudah pasti akan sesuai dengan yang di mock up kan Kak atau bagaimana ya Kak? Mungkin kemungkinannya akan lebih kecil persenannya gitu ya? Wah, ini pastinya jadi menarik sih Kak buat orang-orang di industri fashion khususnya. Jadi hampir mungkin semua industri fashion mulai beralih ke 3D fashion ya Kak. Iya betul. Tadi kita udah bahas tentang perbedaan. Nah, menurut Kak Julia sendiri, kelebihannya atau keunggulannya itu apa ya Kak? Apakah ada perbedaan workflow produksinya gitu? Iya betul banget, itu akan mengubah workflow produksi produk fashion kita. Yang awalnya kita harus bikin dulu nih sampel beberapa sampai kita puas. Nah ini kita bisa langsung melihat simulasi dari produk yang kita ingin produksi. Kita bisa lihat dulu secara 3 dimensi ini jahitannya seperti apa gitu. Nah ini jatuh bahannya seperti apa, seperti itu. Bahkan sampai detail tentang look bahannya pun bisa ada gambaran ya Kak ya? Iya betul, di detail bahannya itu kita bisa langsung apply bahan yang kita inginkan. Misalkan pakai bahan denim itu pun ada di situ. Untuk variasinya tentang bahannya pun itu udah banyak ya Kak? Iya, kita juga bisa bikin bahan sendiri. Kalau selain dari bahan, kalau fitur-fitur lain dari busana misalnya ada detail aksesoris pun ada Kak? Iya, kita bisa bikin aksesoris juga. Ini pemasangan kancing seperti apa, kancing yang bentuknya seperti apa. Jadi semua detail pun ada ya Kak, bahkan bentuk jahitan pun ada? Iya, betul. Wah, ini pastinya jadi orang-orang semakin tertarik ya Kak untuk mungkin bikin 3D fashion, terus ketika mungkin ingin bikin desain suatu produk busana, jadi mulai beralih ke 3D fashion ya Kak? Iya. Nah, selama ini nih Kak, dari hasil-hasil karya Kak Julia yang udah pernah dibuat dari 3D fashion tersebut, ada nggak sih Kak proyek yang paling Kak Julia suka, ataupun mungkin dari proyek kolaborasi sama Sublime Bandung ini, bagaimana cerita proyeknya, mungkin ada yang bisa diceritakan? Mungkin proyek kolaborasi dengan Sublime Bandung ini salah satu achievement ya buat aku, karena ini produksinya yang paling cepat, karena kalau proyek yang lain kan itu untuk produksinya nanti gitu kan. Kalau yang ini kan kita langsung produksi, langsung kita lihat jahit hasilnya gitu. Ini produk digital pertama aku yang dijadikan produk asli. Yang bisa dilihat langsung iya, gitu ya? bisa dipakai langsung. Dari sekian banyak dan proyek yang udah pernah Kak Julia jalani, baik itu personal ataupun kolaborasi, apa tantangan utamanya nih Kak? Apalagi kita udah masuk 3D fashion, otomatis kita akan berhubungan dengan teknologi ya Kak. Apakah ada tantangan yang pernah dilewati? Boleh diceritakan? Tantangannya mungkin lebih ke personal ya. Tantangannya buat aku sebagai ibu itu adalah bagi waktu. Karena aku kerjanya dari rumah sambil bolak-balik ngurus anak dan ngurus rumah, itu tantangannya adalah ya itu satu. Kalau dalam pengerjaannya sendiri apa ada? Kalau pengerjaan dari awal belajar ataupun menggunakan softwarenya, apakah ada tantangannya gitu? Kalau tantangan teknisnya ya, kalau teknisnya itu aku lebih ke kadang-kadang aku mau bikin sesuatu tapi aku nggak tahu gimana caranya gitu kan. Itu cari tahunya kemana gitu kan, karena aku otodidak belajarnya. Wah, berarti lebih banyak eksplor ya Kak ya? Iya, eksplor sana sini, cari tahu gimana caranya biar bisa works gitu.
Berarti kita pun yang mungkin tertarik itu bisa aja dengan belajar sendiri pun kita bisa ya Kak eksplor sendiri. Bisa banget. Oke. Mungkin teman-teman juga ada sama-sama yang mulai tertarik di bidang 3D fashion. Mungkin kita juga bisa ngulik sendiri dulu nih. Walaupun sekarang udah banyak ya Kak yang memfasilitasi entah Kak itu kursus ataupun yang kurikulum-kurikulum untuk belajar 3D fashion. Iya, ada YouTube University namanya. Dalam kerjasama ini nih menurut Kak Julia dari kolaborasi dengan Sublime Bandung dan Kak Julia sebagai yang mendesain 3D fashionnya, apakah ini menjadi keunggulan utama ataupun bagaimana ya Kak? Apakah ini mempengaruhi ke proses produksinya atau bagaimana? Ya menurut aku jasa desain digital ini dengan jasa printing itu sangat align, bisa bekerja sama dengan baik ya, karena ini udah merupakan package all in. Jadi kalau kita mau jasa desain bisa datang ke aku, dan kalau mencari printing dan produksi kita bisa langsung cari Sublime Bandung. Oke, betul banget teman-teman. Nah, berarti ketika misalnya sebuah ada pattern ataupun melalui desain 3D itu pasti akan lebih tergambar ya Kak, berpengaruh ke proses produksi. Iya betul, karena sudah ada simulasinya, sudah ada render videonya, kita bisa langsung lihat nih yang kita inginkan seperti apa produknya. Selain mempermudah pastinya berhubungan juga ya Kak ya. Iya, sudah dari hulu ke hilir sudah ada. Untuk teman-teman yang sekiranya tertarik untuk bikin 3D fashion sama Kak Julia, pengen custom nih. Nah, kira-kira jasa yang Kak Julia provide ke teman-teman apa aja ya Kak? Boleh dikasih tahu mungkin? Tentunya aku sedia jasa untuk desain produk fashion, bisa apply animasi juga, jadi kelihatan bahannya tuh jatuhnya seperti apa, bisa minta pola jahitnya, dan kemudian juga bisa mock up. Jadi kalau butuh mock up mukena atau mock up tas itu bisa datang ke aku. Nah, kalau untuk style desainnya sendiri nih Kak, apakah ada spesifik kalau misalnya idealisme Kak Julia itu seperti apa, atau Kak Julia memang sudah explore sesuai gimana custom atau kayak gimana? Enggak sih, aku masih custom by request aja ya. Sebenarnya kalau untuk bikin sendiri produk karya-karya sendiri aku lebih ke modest wear. Oh, modest wear. Mungkin yang stylenya lebih ke kayak apa tuh Kak? Apakah lebih ke feminim atau gimana? Lebih ke casual sih. Casual. Jadi lebih ke timeless ya Kak? Gitu. Iya, betul. Nah, sebelum berakhir nih Kak, apa pesan dari Kak Julia untuk teman-teman yang mungkin potensial nih untuk bikin 3D fashion ke Kak Julia dan juga produksinya ke Sublime Bandung? Kenapa ya harus ke Kak Julia dan juga produksinya ke Sublime Bandung nih Kak? Ya, tentunya kalau kita mau menghasilkan produk fashion yang berkualitas, kita harus datang ke vendor-vendor yang berkualitas juga. Kalau kamu pengen mengurangi biaya produksi atau efisiensi, kamu bisa datang atau cari digital fashion designer. Dan kalau mau ngeprint sambil produksi gitu, langsung datang aja ke Sublime Bandung. Nah, Kak Julia, kita udah di akhir sesi bincang santai kita kali ini nih. Terima kasih banyak untuk Kak Julia yang sudah berbagi banyak wawasan dan juga ilmu baru, dan bagaimana bercerita tentang inovasi di industri fashion khususnya, dan teman-teman dan juga aku pasti jadi lebih tahu tentang 3D fashion designer saat ini ya Kak. Dan juga sudah menceritakan tentang proyek kolaborasi bersama dengan Sublime Bandung ini. Nah, semoga kolaborasi Kak Julia dengan Sublime Bandung ini nggak berhenti di sini ya, dan kita bisa bikin next project yang lebih menarik lagi. Nah, sampai sini aja. Aku ingin mengucapkan terima kasih banget nih untuk Kak Julia dan juga Kak Rahmi yang sudah berbagi banyak pengalaman dan juga wawasan baru untuk kita semua. Tentunya ini jadi pengalaman yang sangat menginspirasi aku dan juga teman-teman ya. Dari pembicaraan kita hari ini pun kita jadi tahu ya teman-teman, kalau Kak Julia dan juga Kak Rahmi sangat semangat dan juga berdedikasi terhadap profesinya dan juga project dengan Sublime Bandung kali ini. Nah, untuk teman-teman nih yang tertarik untuk bikin 3D fashion designer dan juga pattern designer, bisa menghubungi Kak Julia dan juga Kak Rahmi. Instagramnya kita cantumin di bawah ini ya, untuk printing dan produksinya di Sublime Bandung. Oke, mungkin sampai di sini segmen kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Sublime Bandung. Sampai jumpa di next video. Dadah!